Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan hendak berfirman dan berbicara kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus berkenan untuk bekerja dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Menjamah kami pribadi demi pribadi dan mengubahkan akan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini, dan hidup dengan tunduk kepada otoritas daripada Tuhan dan otoritas yang Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin atau atasan kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup merdeka. Tema kita hari ini hidup merdeka. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Saya ada tampilkan di layar saudara. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku, Presiden pertama Indonesia, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, adalah seorang pemimpin yang sangat hebat sekali di dalam pidato. Sampai mama mertua saya mengatakan, kalau Soekarno pidato, maka semua orang akan terdiam. Semua yang bekerja akan mendengarkan bagaimana dia berpidato dan apa yang akan dia sampaikan. Setelah mereka diam bukan karena takut ditembak kalau nggak dengar pidatonya Soekarno, tapi mereka diam itu karena betul-betul pidato Soekarno itu membakar. Dan saya menyaksikan di televisi beberapa hari yang lalu, kira-kira tanggal 16 Agustus, saya lihat di televisi, itu membahas tentang pidato dari Soekarno dan juga cuplikannya saudara. Dan ketika saya amati betul-betul luar biasa saudara, sangat menggerakkan, sangat membakar. Setelah Tuhan memberikan pemimpin yang tepat pada waktu itu dan membawa bangsa kita Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sekarang bangsa kita sudah merdeka selama 76 tahun. Nah, selama 76 tahun ini bangsa kita Indonesia hidup di dalam kemerdekaan. Saya melihat ada bermacam-macam sikap orang di dalam menjalani kemerdekaan itu. Ada yang bertanggung jawab menjalani hidup kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan ini dengan membangun akan bangsa ini. Tapi ada juga yang tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Sudah sama halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau bangsa kita dimerdekakan dari penjajahan Belanda selama 350 tahun, kita anak-anak Tuhan, kita juga sudah dimerdekakan dari dosa yang sudah begitu lama kita dikungkung oleh dosa kita. Tapi kita suatu waktu ketika terima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, di situ kita dimerdekakan oleh Tuhan. Status saudara sekarang ini adalah status sebagai orang yang merdeka. Pertanyaannya adalah apakah saudara memakai kemerdekaan dari dosa ini dan menjalani hidup saudara dengan baik dari hari demi kesehari dan mengisi kemerdekaan dari dosa ini dengan baik. Setelah firman Tuhan mengatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Orang yang sudah dimerdekakan jangan lagi hidup seperti orang-orang yang dijajah.
Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya menjalani hidup yang merdeka, hidup yang bebas dari dosa? Saudara mungkin bertanya, apa itu hidup yang merdeka dari dosa? Apakah hidup yang merdeka dari dosa berarti saya boleh hidup sebebas-bebasnya? Apakah hidup yang merdeka dari dosa berarti tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengatur dan berhak mengatur hidup saya? Apakah hidup yang merdeka dari dosa berarti saya merdeka lakukan ini dan itu semaunya saya? Saudara, hidup yang merdeka bukan seperti itu. Hidup merdeka dari dosa adalah sebuah gaya hidup yang baru, tapi artinya bukan seperti yang tadi yang saya katakan. Apa maksudnya ketika dikatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka? Yang pertama adalah hidup merdeka adalah hidup sebagai pendatang. Hidup sebagai pengembara di bumi ini. Jadi saudara adalah pendatang. Saudara adalah pengembara. Perhatikan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Jadi firman Tuhan mengatakan kita adalah pendatang, kita adalah perantau. Saudara, kenapa Petrus menyebut penerima suratnya ini sebagai pendatang dan perantau? Apakah karena mereka memang itu perantau? Seperti nenek moyang kita. Engkong saya, yeye saya perantau dari Tiongkok, yang kemudian dia menetap di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia dan mati di Indonesia. Nah, memang dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 ini mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Jadi mereka dikatakan sebagai pendatang dalam arti perantau yang tiba di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Pendatang dalam arti perantau secara wilayah. Tapi maksud perantau dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 yang tadi saya bacakan, itu bukan hanya dalam pengertian mereka sebagai perantau wilayah, tapi mereka itu adalah perantau spiritual. Perantau spiritual, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 berkata seperti ini, kalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup. Kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Petrus berkata, kita ini menumpang dalam dunia ini. Kita hanya tamu dalam dunia ini. Kita mungkin menumpang dalam dunia ini selama 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Kita hanya perantau dan sementara tinggal di dalam dunia ini. Dan pahlawan-pahlawan iman melihat diri mereka itu sebagai orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi saudaraku, ketika saudara masih diperbudak oleh dosa, saudara adalah bagian dari kerajaan dunia ini. Tetapi sekarang setelah kita sudah diselamatkan dari kuasa dosa, kita dilepaskan dari kerajaan dunia ini, dan kita sekarang menjadi anggota kerajaan Allah. Dan pada waktu kita menjadi anggota kerajaan Allah, kita menjadi orang asing dalam dunia ini. Kita menjadi perantau dalam dunia ini. Kita menjadi pendatang dalam dunia ini. Karena kita dilepaskan dari sistem dunia ini. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kita menjadi perantau di dunia ini. Kita mungkin hanya punya visa menetap selama beberapa puluh tahun. Jadi saudaraku, merdeka berarti menjadi pendatang, menjadi perantau dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dari kerajaan dunia ini, dari kuasa dosa, dari kerajaan dosa, dan kita menjadi anggota kerajaan Allah.
Kewargaan saudara ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus akan datang di dalam segala kemuliaannya. Jadi sebagai anggota kerajaan Allah, maka dunia yang fana bukan rumah saudara. Rumah saudara ada di dalam sorga. Kerajaan dunia ini bukan kerajaan saudara. Saudara adalah anggota kerajaan Allah dan sekarang sedang menantikan pemenuhan kerajaan itu dalam segala kemuliaannya. Sebagai perantau, sebagai pendatang, Petrus menasihatkan supaya apa? Supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Ayat 12 perhatikan. Sebagai perantau dan pendatang dia berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi sebagai perantau dan pendatang, firman Tuhan berkata, miliki cara hidup yang baik. Nyatakan cara hidup yang baik itu kepada dunia. Nyatakan kepada sekitarmu bagaimana itu hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jangan sampai saudara lupa bahwa saudara itu warga kerajaan Allah. Jangan lalai hidup dengan standar kerajaan Allah. Saudara mesti mempelajari bagaimana itu hidup sebagai warga kerajaan Allah dan terapkan cara hidup itu dalam hidup saudara hari demi kesehari. Perilaku orang-orang yang berada dalam kerajaan Allah tidak boleh menjadi standar kita. Masalah besar orang Kristen pada hari ini adalah ada banyak sekali di antara kita yang masih menganut pandangan dari dunia. Saudara mesti ingat, saudara bukan milik dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budi saudara. Saudaraku, sebagai orang asing, sebagai pendatang, saudara jangan mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, sedang menuju kepada lenyap, dan segala keinginannya akan lenyap. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang ini merdekakan dari dosa, yang hidup dalam standar Allah, yang hidup dalam standar kerajaan Allah, itu akan hidup selama-lamanya. Saudara jangan hidup menurut dunia ini. Ingat saudara adalah pendatang. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, berselisih, iri hati, kemarahan yang terus menetap dalam diri kita, keegoisan, mementingkan diri, suka memecah orang, mabuk-mabukan, pesta pora. Jangan hidup dalam kondisi dan dalam sifat-sifat yang seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang lakukan itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dunia. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dimerdekakan. Itu bukan perbuatan dari orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Saudara, kalau saudara satu hari sedang dalam perjalanan dan saudara singgah di sebuah kota, misal saudara singgah di Afghanistan atau di Filipina, atau singgah di Makassar misalnya, atau singgah di sebuah kota yang lain, saya yakin saudara tidak akan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan di kota yang saudara singgahi itu. Saudara nggak akan ikuti standar nilai mereka,
Saudara nggak akan mengikuti gaya hidup mereka yang berbeda dengan saudara. Nah, Petrus ingin supaya kita mengingat, kamu itu warga kerajaan Allah. Kamu itu umat yang kudus dan tidak boleh mengadopsi standar hidup dari orang-orang sekitarmu, orang-orang dunia ini. Sebaliknya, jadilah saksi-saksi Tuhan. Kamu itu mesti punya hidup yang baik, yang excellent, yang luar biasa, yang melebihi kebaikan dari orang-orang dunia ini. Dan hidup yang seperti itu tujuannya apa? Supaya mereka melihat hidup saudara, supaya mereka memuliakan Allah pada waktu Tuhan melawat mereka. Saudara perhatikan ayat yang ke-12 ini. Dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Untuk apa saudara? Supaya apabila mereka memfitnah kamu, kita difitnah. Sebagai orang yang durjana, mereka bisa melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Kapan itu? Pada waktu Ia melawat mereka. Pada waktu Tuhan melawat mereka. Jadi dalam perjanjian baru, kata melawat ini menunjukkan berkat penebusan. Tuhan melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, berkat penebusan. Dengan rahmatnya dan belas kasihannya, Tuhan melawat mereka surya pagi dari tempat yang maha tinggi, melawat orang-orang berdosa. Nah, ketika orang dunia ini melihat saudara menjalani hidup yang merdeka dari dosa, di mana kehidupan saudara berbeda dengan mereka, di mana kebaikan saudara jauh melampaui mereka, maka ketika tiba waktunya Tuhan melawat mereka, mereka akan menerima kelepasan juga. Mereka akan menerima rahmat dan belas kasihan dari Allah, karena Tuhan mengunjungi mereka dengan keselamatan. Saudara, ini yang pertama, bagaimana kita menjalani hidup yang merdeka dari dosa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Hiduplah sebagai pendatang, hidup sebagai perantau di dunia ini. Dunia ini bukan rumah saudara. Kerajaan dunia ini bukan sistem saudara. Tapi saudara adalah warga kerajaan Allah. Itulah hidup yang merdeka. Kita tahu saya ini hanya pendatang, saya hanya perantau. Yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup yang merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang kedua, hidup merdeka berarti saya menjalani hidup saya sebagai hamba Allah. So, ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kita ini dikatakan merdeka, tapi pada waktu yang sama kita dikatakan kamu hamba Allah, hamba Tuhan. Merdeka tetapi hamba. Hamba yang merdeka. Saya kelihatannya kontradiksi. Merdeka tapi hamba. Hamba tapi merdeka. Pada umumnya kalau seseorang sudah merdeka, maka dia bukan lagi hamba. Dan kalau seseorang sudah bukan lagi hamba, berarti dia orang merdeka. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah kita tidak pernah hidup tanpa menjadi hamba sesuatu atau hamba seseorang. Enggak pernah. Saudara hidup dalam dunia ini pasti menjadi hamba sesuatu atau hamba kepada seseorang. Kalau bukan menjadi hambanya Tuhan, kita menjadi hambanya dosa, hambanya iblis. Kalau bukan menjadi hambanya kerajaan Allah, kita menjadi hambanya kerajaan dunia. Saudara ingat firman Tuhan yang berkata dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba
kebenaran. Jadi pada waktu kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, kita ditarik dari kuasa dosa itu, kita dilepaskan dari dosa yang mengkungkung kita. Nah, pada waktu yang sama kita masuk ke pintu yang lain. Kita keluar dari pintu perbudakan, kita masuk dalam pintu perhambaan yang lain. Jadi kita enggak pernah lepas dari perhambaan. Kita lepas dari hamba dosa, budak dosa, kita masuk menjadi hamba kebenaran. Kita masuk menjadi hambanya Tuhan. Jadi saudaraku, merdeka adalah menjadi hamba Allah. Kita bebas dari perbudakan dosa. Dan pada hari ini saudara menjadi hamba Allah. Jadi kita tetap sebagai hamba, hanya sekarang tuannya itu yang berbeda. Tuan yang pertama akan menghasilkan kematian, sedangkan Tuan yang kedua memberikan hidup yang kekal untuk kita. Itulah Tuhan kita. Manusia di dunia ini tidak ada yang betul-betul bebas. Misal saudara mengatakan, saya bebas kok. Saya bebas merokok. Ya, saudara bebas merokok tapi di tempat yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ketika saudara merokok di tempat umum, tempat yang ber-AC, saudara sedang melanggar kebebasan orang. Jadi sebenarnya orang yang merasa bebas merokok juga tidak bebas, karena kebiasaannya dibatasi oleh orang lain yang juga ingin bebas dari asap rokok. Saudara di jalan, saudara nggak bebas. Kalau saudara ingin bebas di jalan, bebas melanggar lampu merah, bebas melanggar lampu lalu lintas, tanda larang lalu lintas, maka saudara melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan kita itu diikat, diatur oleh kebebasan orang lain juga. Di dalam kekristenan, menjadi orang Kristen juga sebenarnya tidak bebas. Tidak bebas merokok, tidak bebas nonton video porno, tidak bebas berzina, tidak bebas berbohong, tidak bebas untuk mencuri, tidak bebas untuk balas dendam, tidak bebas untuk membunuh, tidak bebas untuk melampiaskan amarah. Kita enggak bebas, saudara. Tapi orang yang non-Kristen juga enggak bebas juga. Mereka memang kelihatannya bebas berbuat dosa, tapi sebenarnya enggak bebas juga, karena mereka terikat dengan dosa itu. Keinginan mereka itu enggak bisa mereka tahan. Kalau mereka sudah terikat dengan kebohongan atau pencurian, mereka enggak tahan kalau enggak berbohong. Mereka enggak tahan kalau enggak mencuri. Kalau orang sudah terikat dengan video porno atau gambar porno, mereka enggak tahan kalau enggak lihat. Dibelenggu. Mereka enggak bebas, saudara. Mereka harus lakukan dosa-dosa itu. Kalau orang yang non-Kristen mengatakan, kalian orang Kristen itu diikat oleh gereja. Pagi-pagi jam 7 mesti ke gereja, jam 9:30 mesti ke gereja. Setiap hari Minggu kalian mesti ke gereja. Kalian diikat oleh kewajiban untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Kalian orang Kristen adalah orang yang terikat, kata orang non-Kristen. Tapi orang Kristen juga melihat kalian juga tidak bebas. Kalian yang belum percaya juga enggak bebas. Kalian terikat oleh dosa-dosamu. Lalu pertanyaannya, saudara, siapa yang bebas? Tidak ada yang bebas. Sebelum menjadi Kristen, kita enggak bebas. Kita menjadi hamba dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita juga enggak bebas. Kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Kita menyerahkan anggota tubuh kita. Lalu apa bedanya? Orang non-Kristen terikat, tidak bebas. Orang Kristen juga enggak bebas. Bedanya adalah ada kerelaan, ada kesukaan berbuat kebenaran. Ada kesukaan, ada sukacita, ada persetujuan hati nurani. Kita dibebaskan, kita bisa berbuat dosa, tapi kita tidak mau berbuat dosa. Kalau mereka yang belum dibebaskan, mereka mau tidak mau harus berbuat dosa. Jadi saudaraku,
kita melihat baik itu sebelum kita menjadi seorang yang percaya ataupun pada hari ini ketika saudara percaya kepada Kristus, kita adalah hamba. Dahulu hamba dosa, sekarang kita hamba Allah. Dan inilah hidup yang merdeka itu. Hidup yang merdeka berarti saya hidup sebagai hambanya Tuhan, bukan sebagai hambanya dosa. Seorang penafsir mengatakan tidak ada seorang pun yang bebas dari seorang tuan. Kalau orang non-Kristen mengatakan mereka itu bebas melakukan apa saja, orang itu sedang dalam mimpi yang diciptakan oleh setan. Mereka enggak bebas, mereka diikat oleh setan. Tapi setan berkata kamu bebas, tapi mereka diikat. Harus lakukan ini. Jadi pilihan yang diperhadapkan kepada saudara bukanlah apakah saya mesti menyerahkan kebebasanku dan saya mentaati akan Tuhan, bukan itu pilihannya. Tapi pilihan yang diperhadapkan kepada saudara adalah apakah saya memilih untuk melayani dosa atau saya memilih untuk melayani Tuhan. Pada waktu saudara dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, maka secara otomatis saudara menjadi hambanya Tuhan. Saudara dimerdekakan dari perbudakan dosa dan dipindahkan ke perhambaan yang lain, yaitu sekarang saudara hamba Allah, hamba bebas dari Tuhan. Inilah status saudara sebagai orang yang merdeka dan jalani status ini. Jadi kebebasan Kristen bukan dengan lari dari Tuhan, bukan. Kebebasan Kristen bukan dengan lari dan tidak mau melayani Tuhan, bukan. Kebebasan adalah perubahan tuan. Dahulu tuan kita adalah dosa, iblis. Tapi sekarang tuan kita adalah Tuhan. Calvin mengatakan kehidupan Kristen adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang melayani. Kita diperhamba di dalam kebebasan dan kita bebas melayani Tuhan. Itulah kita. Itulah orang yang merdeka. Kita jalani hidup kita sebagai orang yang merdeka, sebagai hamba Allah. Kita sebagai orang yang merdeka tidak menikmati kebebasan itu tanpa batas. Kebebasan saudara di bawah otoritasnya Tuhan. Kebebasan sejati berarti ada kebebasan melakukan apa yang benar. Itu kebebasan, itu kemerdekaan. Kita merdeka lakukan apa yang benar. Orang berdosa tidak merdeka lakukan apa yang benar. Mereka harus lakukan apa yang jahat. Ada dua kebebasan saudara. Pertama, kebebasan yang salah, di mana manusia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah kebebasan yang benar, di mana manusia bebas melakukan apa yang seharusnya, apa yang benar. Saudara, Tuhan memerdekakan kita bukan untuk menjadi orang percaya yang liar, bukan. Tapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudara tidak boleh salah dan tidak bertanggung jawab menggunakan kebebasan saudara. Dan dengan alasan saya sudah bebas, makanya saya sekarang bebas lakukan kejahatan. Bukan seperti itu. Kebebasan yang sejati memberikan saudara adalah sebuah kebebasan untuk melakukan yang benar, yang baik dalam sebuah sukacita. Jadi saudara salah kalau menggunakan kebebasanmu melakukan kejahatan. Saudara salah kalau memakai kebebasanmu untuk melakukan dosa-dosa dalam kebebasan kemerdekaan, itu salah. Bertobatlah hari ini kalau saudara masih memakai kebebasan yang sudah Tuhan anugerahkan itu untuk lakukan dosa-dosa saudara. Karena ketika saudara tidak bertobat dan masih lakukan semua dosa-dosa saudara itu, dan saudara berkata ini saya lakukan dalam kebebasan, sesungguhnya saudara sedang diperbudak. Karena kehidupan yang jahat adalah sebuah perbudakan, bukan sebuah kebebasan. Melakukan dosa itu bukan kebebasan. Saya bebas berbuat dosa karena ada pengampunan dari Tuhan. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan. Saudara tanpa sadar
sedang diperbudak dan kembali kepada perbudakan itu. Hidup yang merdeka yang kita jalani adalah hidup sebagai hamba Allah yang bebas lakukan kebenaran, yang tidak terikat lagi oleh dosa. Saudara yang hari ini merasa bebas untuk berbuat dosa, sadarilah saudara bukan sedang bebas, tapi saudara sedang terikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosamu. Dan Tuhan mengundang saudara pada hari ini untuk datang kepada Dia, minta pengampunan Tuhan, dan perbaiki kembali kehidupan saudara. Hidup sebagai orang merdeka, bukan bebas lakukan dosa, tapi hidup sebagai hambanya Tuhan. Dan hal yang terakhir, bagaimana itu hidup sebagai orang merdeka. Bagaimana kita jalani hidup itu? Kita jalani dengan tunduk kepada otoritas. Tunduk. Jadi sepertinya kontradiksi saudara. Saya merdeka tapi saya sebagai hamba. Dan sekarang yang ketiga adalah saya merdeka tapi tunduk. Saya merdeka dan tunduk ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Merdeka berarti tunduk. Merdeka berarti tunduk. Hidup merdeka dalam Kristus bukan berarti tidak perlu lagi tunduk kepada pemerintah, bukan. Hidup merdeka dalam Kristus bukan berarti tidak tunduk lagi kepada atasan saya, pimpinan saya, bukan. Hidup merdeka bukan berarti enggak tunduk lagi kepada orang tua, bukan seperti itu. Hidup merdeka bukan berarti enggak tunduk lagi kepada suami, bukan seperti itu. Saudara, kita tidak boleh menjadikan alasan kemerdekaan dari dosa sebagai alasan untuk tidak tunduk kepada pemerintah, kepada pimpinan, kepada orang tua, kepada suami. Kita merdeka dari dosa dan kita menjadi hamba Allah. Bukan berarti saya tidak mau lagi di bawah otoritas. Saudara keliru memahami kemerdekaan Kristen dalam konsep seperti itu. Kita tetap berada di bawah otoritas, sekalipun kita sudah dimerdekakan dari dosa. Otoritas tidak dicabut dari kita, enggak dicabut dari kehidupan saudara. Ketika saudara sudah merdeka dari dosa, sebaliknya sebagai orang yang merdeka, kita mesti menundukkan diri kepada otoritas. Kenapa kita mesti menundukkan diri, menaklukkan diri kita di bawah otoritas setelah kita dimerdekakan dari dosa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin supaya saudara tidak menyalahgunakan kemerdekaan saudara dan menyelubuhinya dengan kejahatan-kejahatan dan tidak mau tunduk kepada otoritas. Itu bukan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13. Dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Dan kemudian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Dan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 kembali muncul, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa harus bersedia untuk tunduk kepada orang-orang atau lembaga yang Tuhan sudah berikan otoritas dari Tuhan. Sudah tentu saja ada perbedaan yang besar antara ketundukan kita kepada Tuhan dan ketundukan kita kepada orang lain. Tuhan tidak menyuruh kita untuk takut kepada manusia, tapi Tuhan menyuruh kita untuk takut kepada Allah. Tuhan menyuruh kita untuk tunduk kepada Allah, kepada otoritas dan kepada manusia yang menerima otoritas itu. Tuhan enggak memanggil kita menjadi budaknya mereka, tapi demi untuk Tuhan kita harus siap menundukkan diri kita di bawah otoritas. Kita memiliki kemerdekaan yang tunduk kepada otoritas. Inilah gaya hidup baru dari orang Kristen.
Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang suka memberontak terhadap otoritas. Saudara salah memahami kemerdekaan dalam arti seperti itu. Bahkan walaupun yang memimpin, yang punya otoritas itu jahat, saudara jangan memberontak kepada otoritas. Orang Kristen yang suka memberontak kepada otoritas itu tidak mentaati otoritas Tuhan. Tidak. Karena Tuhan yang memberi otoritas kepada orang tua, Tuhan yang memberi otoritas kepada suami, Tuhan memberi otoritas kepada pemerintah kita dan kepada pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan yang memberikan otoritas itu. Makanya Tuhan berkata, tunduklah karena Tuhan. Karena Tuhan. Sudah ada banyak alasan seseorang mesti tunduk kepada otoritas. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau saudara tidak mengikuti setiap peraturan manusia seperti yang diperintahkan, maka saudara akan kehilangan pekerjaan Anda. Betul saudara? Kalau kita kerja di perusahaan, di sebuah kantor, dan kita nggak mau tunduk kepada pimpinan, saudara akan dipecat. Itu pasti. Kalau seorang tidak mau tunduk kepada otoritas, saudara akan kehilangan properti Anda. Enggak tunduk pada otoritas pemerintah, bisa hilang propertimu. Dan kalau tidak mau tunduk pada otoritas, bahkan bisa kehilangan nyawa Anda. Ada banyak alasan saudara. Kenapa kita mesti tunduk kepada otoritas? Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan kita. Jangan sampai kita kehilangan propertinya kita. Jangan sampai kita kehilangan nyawa kita. Tapi alasan yang paling utama kita tunduk pada otoritas adalah karena Tuhan. Karena Allah. Firman Tuhan berkata, kita tunduk kepada otoritas karena kita tunduk kepada Tuhan. Karena saudara sudah dimerdekakan oleh Allah, maka saudara tunduk juga kepada setiap orang yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Ketika saudara tunduk kepada otoritas itu, maka saudara tunduk kepada Allah. Saudara menghormati otoritas Tuhan. Rasa hormat yang kita berikan kepada pemegang otoritas bukan karena ketakutan kepada mereka, bukan. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Itu yang mengisi hati kita. Kenapa saya tunduk kepada orang tua saya? Karena saya takut akan Tuhan. Kenapa saya tunduk kepada pemerintah? Karena saya takut akan Tuhan. Kenapa saya tunduk kepada kepala sekolah saya, guru saya? Karena saya takut akan Tuhan. Kenapa saya tunduk kepada pimpinan saya? Karena saya takut akan Tuhan. Karena Allah, karena Tuhan. Tapi hal yang kedua, kenapa kita tunduk kepada otoritas? Itu merupakan tanda kemerdekaan saudara. Inilah rahasia kemerdekaan itu. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa tunduk. Kalau saudara tidak bisa tunduk, saudara belum merdeka. Saudara belum merdeka dari ego saudara. Saudara belum merdeka dari kepentingan diri saudara. Saudara belum merdeka dari kesombongan saudara hingga saudara nggak bisa tunduk. Saudara belum merdeka. Maka mungkin saudara belum merdeka dari dosa saudara. Tunduk kepada otoritas itu ciri kemerdekaan kita dari kuasa dosa. Ketundukan merupakan tanda kita dilepaskan dari kesombongan. Ketundukan merupakan tanda yang kelihatan dari hati yang rendah hati. Dari kesombongan yang sudah dihancurkan di dalam hati kita. Merdeka dalam Kristus berarti tunduk kepada otoritas di dalam kerendahan hati. Selama hari kita jalani hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa dengan menyadari saya ini pendatang di dunia ini, di mana pandangan hidup saya berbeda dengan dunia ini. Mari kita jalani hidup yang merdeka dari dosa ini. Dengan menjalani hidup ini sebagai hamba Allah, kita bukan lagi hamba dosa. Kita masuk ke pintu yang lain, pintu hambanya Tuhan. Kita hamba Tuhan dimanapun kita berada. Jangan dibelenggu lagi oleh dosa. Nah, mari kita jalani hidup yang merdeka dari perhambaan dosa ini dengan sebuah ketundukan kepada otoritas
yang ada di atas kita. Karena itu menunjukkan saudara itu tunduk kepada Allah. Udah dilepaskan dari perbudakan dosa. Dilepaskan dari keegoan yang tinggi. Dilepaskan dari kesombongan yang begitu tinggi. Dilepaskan dari kepentingan diri sendiri. Kalau kita merdeka dari semua itu, kita akan tunduk kepada otoritas. Siapapun yang pegang otoritas itu, bahkan walaupun kelihatan tidak pantas dia pegang otoritas itu, kita akan tunduk karena Tuhan. Karena kita sudah dilepaskan dari kesombongan dan dari dosa-dosa yang mengikat kita. Mari saudara jalani hidup sebagai orang yang merdeka. Mulai hari ini, dengan kita sadar kita ini pendatang, kita hamba Tuhan, dan kita akan tunduk kepada otoritas. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menyalahartikan arti kemerdekaan dari dosa dalam hidup kami sebagai sebuah kemerdekaan untuk berbuat dosa. Tapi sesungguhnya di sini kami disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kemerdekaan dari dosa bukan berarti bebas untuk berbuat dosa. Karena ketika kami bebas untuk berbuat dosa, kami diikat oleh dosa. Kami dibelenggu ya Tuhan, kami belum dimerdekakan. Kami memohon kepada Tuhan supaya kami dapat menjalani hidup yang merdeka itu dengan menyadari satu kebenaran, kami ini hanya sebagai pendatang di dunia ini. Dan kami tidak lagi mengadopsi cara hidup dari dunia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat menjalani hidup yang merdeka ini sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah tengah dunia ini Tuhan. Dan bukan sebagai hamba dosa, tapi sebagai hamba Allah. Dan kami memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kami dapat menjalani hidup yang merdeka ini dengan tunduk kepada otoritas. Karena kami sudah dimerdekakan dari keegoan kami, dari kesombongan kami. Dan kami tunduk kepada otoritas karena Allah. Karena itulah kami telah dimerdekakan dari dosa. Hingga tidak ada kesulitan bagi kami untuk tunduk. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.